Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Kali ini saya akan bahas tentang peluang bagian yang pertama. Ini merupakan materi kelas 10 kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Tentunya ini juga bisa dipakai bagi kalian yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri, yang sedang mempersiapkan diri untuk tes masuk perguruan tinggi negeri, karena materi ini juga sering keluar di materi TPS ya, tes potensi skolastik. Sebelum saya mulai, ada kalimat hikmah atau kalimat motivasi yang bisa saya sampaikan, karena kita sedang membahas peluang, berarti ya kalimat hikmahnya tentang peluang ya. Peluang kita untuk sukses akan lebih besar apabila satu, kita bekerja atau belajar lebih keras dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman kita itu bekerja atau belajarnya itu 3 jam, maka kita bisa kita tambahi ya menjadi 4 atau 5 jam gitu. Sehingga peluang kita lebih besar. Dan yang kedua, berdoa terutama di waktu-waktu mustajabah. Waktu mustajabah itu waktu ini yang pasti dikabulkan doa kita, yaitu misalnya di saat tahajud dan lain sebagainya. Itu dengan berdoa yang lebih serius ya, lebih bersungguh-sungguh. Apa ada orang berdoa yang tidak sungguh-sungguh? Banyak ya, banyak sekali sekedar berdoa itu. Maka kita lebih bersungguh-sungguh, sehingga peluang kita lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi peluang untuk sukses itu bisa kita perbesar ya, dengan berusaha lebih baik dan berdoa yang lebih baik. Baik, saya mulai bab peluang. Ini peluang bagian yang pertama ya. Ini baru pertemuan yang pertama tentang peluang. Ini nampaknya kita akan belajar peluang yang sederhana dulu, yang sederhana. Peluang itu rumusnya seperti berikut ini. Nah, itu kelihatan itu yang dilingkari itu PA sama dengan NA dibagi NS ya. Di bawahnya ada keterangan itu, PA sama dengan peluang terjadinya kejadian A. Kalau PB berarti nanti peluang terjadinya kejadian B ya. Kalau P lulus, maka peluang kejadian peluang untuk lulus dan seterusnya ya. NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A. Lalu NS banyaknya anggota dalam ruang sampel. Sampel itu kejadian seluruhnya ya. Kejadian seluruhnya. Nah, rumusnya cuma satu itu sementara ya. Kita bahas contohnya juga hanya satu, cuman ini ada banyak sekali A, B, C, D, E, ada A, B, C, D, E. Tapi datanya cuma satu ya. Ricky melemparkan 2 buah dadu ke udara. Tahu dadu ya? Dadu itu sisinya ada berapa? Ada 6 ya toh? Dadu 1, mata dadu 1, mata dadu 2, 3 sampai 6 ya. Ricky punya dua dadu dilemparkan bersama-sama ke atas. Yang A, buatlah semua kemungkinan hasilnya. Ya, buatlah semua kemungkinan hasilnya. Maka untuk mengerjakan yang A ini kita buat aja tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nah, ini dadu 1, ini dadu 2 ke bawah ya. Dadu 2 ke bawah. Matanya dadu itu ada 6 ya. Berarti dadu 1 matanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Mata dadu 2 ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Paham? Terus tadi dimintanya apa? Semua kemungkinan yang akan terjadi. Berarti di sini ini yang depan ini berarti mata dadu 1. Kita ini 1 karena ini 1 gitu. Koma 1. Ini mata dadu 1, mata dadu 2. Lalu kalau 2 ini 1 ini. Berarti mata dadu pertama adalah 2, mata dadu kedua adalah 1. Apakah sama dengan 1, 2? Seperti ini? Tidak sama. Karena apa? Karena 1, 2, mata dadu satunya ini, mata dadunya itu. Yang kedua ini. Jadi ingat 2,1 tidak sama dengan 1,2. Tapi kalau 2,2 ini sama aja ya. Karena ini dengan ini sama ya. Jadi dibalik pun sama hasilnya. Paham? Maka di sini nanti ada 31, 41, 51, 61 ya. 61 dan seterusnya berarti. Di sini berapa berarti? Ada yang tahu? Tinggal narik aja ini ke sini. 3 ya. Mata dadu 3. Mata dadu 1 adalah 3, angka 3. Mata dadu 2-nya angka berapa itu? 6. 3,6. Kalau di sini berapa? Tinggal narik di sini 4, tulis 4. Koma berapa ini? 5 ya, 5. Maka pertanyaan yang A itu kan bisa kita tulis begini. Hasilnya ya, yang A berarti berapa saja? Ya kita tulis gini, 1, 1 gitu ya. Dari sini. Lalu ini 2, 1. 2, 1. Ya. 2, 1. Lalu berapa lagi? 3, 1. Dan seterusnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada berapa totalnya? Ada 36. Dari mana ini? Kotaknya kan ada 36. 6 kalikan 6 kan kotaknya ada 36. Berarti nanti di sini kalau diteruskan akan ada berapa ini? Ini berapa ini? 3,6 ya. Terus ada lagi berapa di sini? 4,6. Ini 4,6, paham ya? 4,6. Terus berapa lagi? 5,6. Ini di sini ada 5,6 ya. Lalu di sini berapa? 6,6. Berarti terakhir 6,6. Ini nanti. Ya, paham ya? Ada berapa kejadian ini? 36 kotak. Maka kita sebut apa? NS, N sampel sama dengan 36. Sudah selesai yang A ya. Itu pertanyaan A. Kalau kita teruskan dengan pertanyaan B, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu 1 dan mata dadu 5 pada dadu 2, jadi pada dadu 1 adalah muncul angka berapa? 3. Mana? Pada dadu 1 3, berarti ini 3. Dan dadu 5 pada mata dadu 2 ya toh? Mata dadu 1 pada dadu 2. Berarti di sini ini 5,1 ini. 5,1. Ini saya buat gini ya. Saya arsir gini. Ada berapa? Ada 1. Berarti kalau yang B itu kita tuliskan yang B NA-nya ada 1. Ini yang diarsir cuma 1. Mata dadu 5, mata dadu atau pada dadu 1 adalah mata dadu 3, sorry, pertanyaannya 3 ya. Berarti di sini 3, ini 3. Dan pada dadu 2 mata dadu 5 ya. Berarti ini 3,5. Di mana 3,5? Di sini ya, 3,5 ini. Nah, inilah. Ini yang B berarti ini. Ada 1, tetap ada 1. 3,5. Berarti peluang A, peluang munculnya kejadian A apa tadi? Pada mata dadu 1 muncul mata 3, pada dadu 2 muncul mata 5. Ada 1, berarti langsung tulis ini PA. Ini kan rumus yang ditampilkan tadi itu. NA-nya ada 1, NS-nya ada 36. Berarti peluang munculnya adalah 1/36. Jadi ini peluangnya sangat kecil ya, peluangnya sangat kecil. Kalau kamu belajar peluang kayak gini,
kamu tidak mungkin main judi nanti ya. Mengapa? Karena kalau kita hitung peluangnya pakai rumus ini, peluang menang judi itu sangat kecil, hampir tidak bisa menang ya. Hampir tidak bisa menang. Maka apa? Orang yang bisa matematika pasti dia tidak berjudi. Jadi karena apa? Karena peluang menangnya hampir tidak menang ya, hampir tidak ada. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang peluang pertemuan pertama ya. Kembali saya ingatkan atau saya sampaikan bahwa di setiap konten ASJ Channel ini pasti ada deskripsi, dan di deskripsi itu ada link yang apabila kalian buka itu akan muncul materi yang sedang dibahas. Nah, link tadi bisa dibuka sehingga bisa muncul, bisa di-download ya. Nah, kalau kita download, kita sambil melihat video bisa melihat itu hasil downloadan tadi itu. Sehingga kita tidak perlu mencatat ya, agar hasilnya bisa maksimal gitu, bisa maksimal. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C ya. Pertanyaan yang C, jika pertanyaan yang C, jika B ya, jika B adalah kejadian muncul angka 3, muncul angka 5 pada dadu 1 dan muncul angka 3 pada dadu 2. Cukup gini, angka 5 pada dadu 1 mana? 5 ini. 3 pada dadu 2 berarti ini. Berarti ini tarik ke sana, ini tarik ke situ. Ini ketemunya di sini 5, 3. 5 pada dadu 1, 3 pada dadu 2. Berarti ini ada berapa? Berarti ada 1 tetap ya. Ada 1. Berarti ini 5, 3, dadu 1, dadu 2. Berarti NB-nya berapa? 1. Ya. Sehingga sama dengan berapa? Peluang B-nya adalah ini, rumusnya tetap NB bagi NS. NB-nya ini 1 dibagi apa? NS-nya 36. Nah, ini 1/36. Jadi kesimpulannya bahwa apa? Setiap kotak ini punya peluang yang sama, yaitu apa? 1/36. Ini muncul 1/36, 1/36, 1/36, 1/36 dan seterusnya gitu ya. Peluangnya sama. Peluangnya sama. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang langsung kita bahas yang soal D. Jika C adalah kejadian salah satu dadu muncul mata dadu 3, hitunglah nilai peluangnya C. Jadi salah satunya bermata 3, nggak peduli yang satu atau yang kedua, dadu 1 atau yang kedua. Berarti caranya begini aja. Nah ini, mana yang 3 dadu 1 ini, ada 3 ini. Berarti ke bawah ini pasti ada 3 gitu. Berarti di sini ada 3, 2, ini ada 3, 3, ini ada 3, 4, 3, 5, 3, 6. Berarti ini nanti serat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah ada 6 ya, sudah ada 6. Terus yang ada 3 lagi mana? Ini 3. Berarti di sini 3, 1,3, ini 1,3, ini di sini 2,3, 3,3, di sini 4,3, 5,3, 6,3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 6, sekarang 6. Berapa? 12. Salah itu. Aduh, hati-hati, matematika itu nampak mudah tapi kadang menjebak itu. Kenapa kok 12 salah? Karena ini tadi kamu hitung 2 kali gitu. Kita hitung 2 kali, padahal seharusnya 1 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah dihitung ini. Berarti jangan dihitung lagi saat ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Paham ya? Berarti ini kita tulis berapa kalau ditulis? 3, 1, 3, 2 gitu ya. Terus berapa lagi? 3, 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nanti ada berapa? Ada 11. Terakhir berapa itu? 6, 3 ya. Nah ini loh yang hati-hati ini. Jangan diutilise, jangan dihitung 2 kali. Jadi kita tuh punya di sini nanti NC sama dengan berapa? 11 ya. Sehingga peluangnya C tetap pakai rumus tadi itu, NC dibagi apa? N
NS. Sama dengan berapa? 11/36. Paham? Oke ya. Jadi cuman satu yang harus diperhatikan, yaitu apa? Yang ini dengan yang ini kalau ada yang sama hanya dihitung satu kali. Ya, jadi yang teliti. Matematika harus teliti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang peluangnya. Bagian yang pertama, materi kelas 10, kurikulum merdeka. Tadi waktu membahas soal D, kita harus ada sesuatu yang hati-hati ya. Matematika itu mendidik kita untuk berhati-hati. Karena orang yang pandai matematika itu bisa masuk teknik misalnya. Nah, misalnya kamu masuk teknik kimia, harus teliti gitu ya. Makanya di matematik harus teliti, di fisika harus teliti, di kimia harus teliti. Nah, kalau orang masuk teknik kimia, mahasiswa teknik kimia nggak teliti ya, nanti lulusan teknik kimia itu merancang sebuah pabrik misalnya, seperti pabrik petrokimia misalnya, tahu ya. Nah, kalau nggak teliti bisa meledak nanti pabriknya itu. Ya, kalau seseorang siswa itu nanti diterima di teknik sipil misalnya, terus bangun itu, waktu bangun dia tidak teliti, ambruk bangunannya itu. Yang di bawahnya meninggal nanti. Juga kalau masuk ke dokteran, memberi obatnya nggak teliti, bisa mati pasiennya itu. Maka harus teliti mulai SMA ya, di dalam mengerjakan soal apa? Matematika, fisika, kimia, dan biologi itu. Harus teliti, harus teliti. Karena di situ juga kadang ada yang menjebak ya. Untuk apa? Untuk melatih siswa lebih teliti. Oke ya. Sekarang pertanyaan yang E, jika D adalah kejadian pada kedua mata dadu muncul angka yang sama, berarti pada mata dadu 1 misalnya muncul 1, di mata 2 muncul 1 juga. Kalau 2 juga, itu dan seterusnya. Berarti kejadian D itu kalau kita lihat ini 1 ini 1 berarti ini ya, ini 1 ini ya, 2 berarti ini, 3 berarti ini, di sini 4 ini 4 ya, berarti ini, 5 berarti ini ya, 6 ini. Ada berapa ini? Ada 6 ya, ada 6. Berarti ini nanti kemungkinannya bisa tulis gini loh, 1 gini ya, 2 pokoknya sama ya. Terus berapa? 3 terus 4 5 terus 6. Ada 1 2 3 4 5 6 ya. Atau kalau kamu ngerjakan soal ini nggak perlu tulis, langsung dihitung sini 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Berarti ND banyaknya anggota D itu 6. Ini dibaca banyaknya anggota D ada 6. Berarti peluangnya D seperti tadi ya, peluangnya D seperti tadi. Yaitu apa? ND dibagi NS. Di bawah selalu NS ya. Kalau ini ikut itu ya. ND ya. Berarti ND-nya ada berapa itu? 6 dibagi berapa? 36. 6 bagi 36 bisa dikecilkan nggak? Bisa. Jadi berapa? 1/6. Salah ini ya. Iya, salah. Loh, iya salah. Yang benar gimana? Ya 6/36 ya, nulisnya kecil ya. Berarti dikecilkan ya. Kalau yang 1/6 tadi itu bukan dikecilkan, tapi disederhanakan. Jadi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi matematik sekali lagi harus teliti ya. Kalau dikecilkan ini, kalau disederhanakan ini, ya. Oke ya, yang teliti sekali. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba. Kalau kamu ingin berdiskusi, ingin bertanya,
tentang soal itu atau tentang materi peluang yang kita bahas ini atau tentang matematik secara umum, bisa menghubungi nomor WA yang ada di paling belakang. Yang serius ingin bertanya, berdiskusi, pasti dilayani. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.